rasa sakit ditaruh, diinjak, dikotok, enggak putus, ngapain dibuang? Enggak, masukin belakang, pelan lagi. Begitu sudah selesai, baru dibawa sama Rasulullah SAW. Ada akidahnya sahabat. Kenapa kok nggak dibawa ke Tobi? Dibawa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yadi. Ya Rasulullah, ada tangan saya. Laporan. Apa yang sudah dikorbankan dilaporkan sama Rasulullah SAW. Baca ayat mulia terupa basah alaihi Rasulullah. Datang membawa tangannya, Rasulullah langsung paham. Diludahin sama Rasulullah SAW. Dapat nancep lah. Mukjizat Rasulullah SAW. Karena ada akidahnya sahabat. Jadi ada apa-apa sama Rasulullah, ada apa-apa sama Rasulullah. Kalau gini caranya siapa pun enggak laku. Apa cimande itu libur itu. Jadi diludahin, ditempelin. Celup, langsung nempel lagi. Ada hidup sampai zaman Sayyidina Utsman. Tangannya masih sehat. Akhirnya cuma sampai motong kaki doang. Abu Jahal masih hidup. Begitu selesai peperangan, udah pada kabur, dia cuma terjatuh aja, blok gitu. Tapi masih ada ceritanya, belum finish ceritanya. Nah, diriwayatkan sama Ibnu Ishaq, wa aqbala Rasulullah SAW hatta waqafa 'ala al-qatla, fa tama sahabatah falam yajidhu, hatta 'urifa dhalika fi wajhi Rasulullah SAW. Qala Allahumma la yu'jizni Fir'aun hadhihi al-ummah. Dalam riwayat Rasulullah SAW begitu selesai perang, pada kabur, udah pada ditawan, udah banyak korban peperangan. Rasulullah SAW mencari mana di biangnya ini, mana Fir'aun, mana si Abu Jahal, dicari. Begitu nggak ketemu, Rasulullah stres. Masa masih hidup, masa nggak terbunuh. Pusing Rasulullah SAW. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma la yu'jizni Fir'aun hadhihi ummah. Ya Allah, jangan sampai saya dilemahkan sama Fir'aun umat ini. Yani, jangan sampai saya lemah tidak bisa menemukan Fir'aun umat ini. Akhirnya Rasulullah bersabda, Man yanzuru lana sana'a Abu Jahal. Siapa yang bisa mencarikan bagi kami apa yang dilakukan sama Abu Jahal? Bagaimana kabarnya si Abu Jahal ini? Wa in khafi 'alaikum fil qatla fanzuru ila athari jurhin fi rukbatihi fa in izdahamtu wa ana rawa yawman 'ala ma'dabatin Abdullah bin Jad'an wa ana ghulaman wa kuntu ashaffu minhu yasir fa dafa'tuhu fa waqa 'ala rukbatayhi fa jahasha fi ihdahuma jahshan lam yazal atharuhu bihi. Akhirnya beliau katakan, kalau kalian bingung siapa yang mana Abu Jahal ini, karena waktu itu orang Quraisy ya, banyak yang memakai baju besi, pakai topi besi gitu kan, dan tak ketahuan. Kalau kalian kesusahan, karena kan ada orang Ansor juga, kemarin bilangannya Ansor lebih banyak ya. Kalian kepingin tahu siapa yang mana Abu Jahal, cirinya kata Rasulullah, lihat di lututnya. Di lututnya itu ada bekas luka yang dulu saya sama dia lebih tua Rasulullah sedikit. Waktu masih anak muda itu lari-lari rebutan makanan. Waktu undangannya Abdullah bin Jad'an, akhirnya didorong Abu Jahal bersama Rasulullah SAW. Terjatuh sampai lututnya itu terluka. Nah, itu lukanya sampai sekarang nggak hilang. Di kenangan masa lalu. Lihat di lututnya, kalau ada luka itu berarti Abu Jahal. Akhirnya apa yang disabdakan sama Rasulullah kan terdengar sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Oh subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, ya, pendek-pendek,
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai dalam riwayat yang lain nanti waktu di Madinah ada diejeknya. Begitu naik pohon kurma, kelihatan petisnya, wah kecil banget petisnya. Diejek sama para sahabat, dibela sama Rasulullah SAW. Nah, petisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang di sisi Allah Ta'ala lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Yang dilihat dari perawakannya, dari bobot apa yang dimiliki sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada termasuk min abadillah arba' min abadillatil arba'. Ada termasuk 4 orang Abdullah yang banyak mewarisi ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-mukhtirin fil hadits, ya. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kecil-kecil banyak ilmunya enggak apa-apa. Ini udah kecil kurus balon lagi. Mending agak gemuk agak gitu ya. Udah kecil kurus balon lagi gitu. Oh, gitu. Ya. Terus, akhirnya dicari sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, wah dia Abu Jahal ini lagi di akhir-akhir nafasnya dia. Akhirnya dikenali karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah dari Muhajirin. Ya. Dikenali sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Fakana mubadi'an bil hadid. Ada Abu Jahal ini pakai tutup baju besi, kepalanya pakai batu. Wadi'an sayfi 'ala fakhidaihi laysa bihi tajir. Dia meletakkan pedangnya di atas pahanya, kedua pahanya. Wah, dilihat sama saya dari awal kok nggak ada lukanya. Tapi dia jatuh terjebak. Wah, dia nggak bisa menggerakkan satupun dari anggota tubuhnya. Wah, jatuhnya pas lagi terbalik, blok. Jadi jatuhnya terterumpuk. Mukanya lagi ngadep ke bumi. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, begitu melihat Abu Jahal ini dikelilingi dulu, diputar-putarin dulu, dilihat ini masih hidup kan. Begitu mau dipukul sama pedangnya, orang pedang tumpul ya, pedang yang nggak ajib gitu. Ya, karena orang hijau, ya, gimana mikirin beli pedang, bisa makan aja untung. Ya. Paling golok bukan pedang. Wah, begitu mau dibacok dalam riwayat ini, takut gak mempan. Ya. Wa ma'i sayfun rasul wa ma'hu sayfun jayyid. Saya punya pedang tapi jelek, kata saya. Wah, pedangnya dia ini ajib ini. Pedangnya dia bagus, pedang saya jelek. Raja'atu anqaf ra'sa bi sayfi. Begitu sudah mau dibunuh, dalam riwayat yang ini mau dibunuh, apa yang jadi pertanyaan dia? Dia masih sempat menanyakan jalannya pertandingan. Ala man kana di daerah, siapa yang menang? Udah mau mati, masih tetap gak mau ngaku kalah. Siapa yang menang? Jawab lillah Allah wa Rasuluh. Ad-da'iratu lillah wa li Rasulih. Kemenangan ada hanya milik Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia tak percaya. Akhirnya ditarik, dibetot jenggotnya Abu Jahal.
Alhamdulillahilladzi ahzaka ya aduwallah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghinakan engkau wahai musuhnya Allah. Dalam riwayat yang lain, hal ahzaka Allah ya aduwallah. Bukankah Allah sudah menghinakan engkau wahai musuhnya Allah? Enggak ngerasa ya. Akhirnya kamu apa? Bimana ahzani? Kenapa saya dihinakan? Wow, saya masih merasa pembesar Quraisy. Dalam riwayat masih sempat mengejek sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Hal ada rajulun qataltumuh aw ghairu akarin qatalani? Apakah tak ada orang yang lain yang pantas membunuh saya ini? Dalam riwayat dia wahai al-ghanam, wahai pengembala kambing yang kecil. Masih sempat-sempatnya ngejek, mau dibunuh masih sempat-sempatnya ngejek. Bayangkan ini keberaniannya Abu Jahal. Kalau kita kan sudah nyerah ya, jangan dibunuh, nanti kau tawan saja kan gitu. Ini enggak, sama sekali enggak ada rasa takut. Hatta di ujung saat-saat mau mati. Makanya lebih dahsyat. Apa Firaun begitu kan dorong tidak beriman, nyerah kan? Saya beriman udah lama itu. Masih sempat-sempatnya aja. Enggak ada orang lain apa yang membunuh saya ini kok ente mengembala kambing kecil. Enggak pantas membunuh saya orang gede. Karena dia pikir saya pembesar, enggak layak dibunuh sama itu kan pengembala kambing yang bodinya kecil. Dalam berat waktu itu mau disahabat disuruh ganti sama Abu Jahal ngejek. Pedang kamu nggak mempan, ganti pedang saya. Sahabat gua nggak mempan. Oh, gua bilang berapa? Ya, ambil pedang saya. Ambil. Mau disahabat ada pesan terakhir. Abu Jahal sempat dalam riwayat ada minta sebagaimana diceritakan sama para manusia kita. Ada minta dipotongnya agak ke bawah. Jangan mentok-mentok sini ya, potong agak ke bawah. Nanti kalau ditaruh di hadapan Muhammad biar kelihatan kepala pembesar, di kepalanya gede. Nggak takut. Koran gitu. Kalau potong kambing nggak apa-apa, nggak bawa dikit. Dagingnya lumayan. Udah gitu, mau disahabat, titip salam. Salam sama Muhammad. Fa'inni aduwwun lahu hayyan wa mayyitan. Salam sama Muhammad. Saya musuh sama dia, hidup atau mati. Anda tetap musuh. Saya tak mau damai, tak ada. Wala beriman, wala ada. Dari situ benar kalau dikatakan ada Firaun hadir ummah asyad min Firaun min Musa. Musa Anda beriman, ini tak ada. Hidup mati anak musuh. Maksudnya potong dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Dalam riwayat karena nggak kuat ada untuk mengangkat, kalau kepalanya gede ya, gede. Seberapa kecilnya Allah alam yang jelas. Sampai malaikat Jibril ketawa. Malaikat Jibril ketawa melihat perilakunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Gara-gara apa? Begitu tak kuat ngangkat, dipikir-pikir akhirnya apa? Telinganya Abu Jahal ini ditusuk, dikasih tali, diseret sama dia. Sampai malaikat Jibril ketawa. Melihat perbuatannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada benar-benar dihinakan Allah Ta'ala. Udah menyeret orang kecil dia. Orang ditarik bobotnya, kasih tali. Ya. Seret sampai ya Rasulullah ada Abdullah Abu Jahal. Rasulullah SAW bertakbir saking syukurnya dalam buat sampai beliau bersujud 5 kali. Bersujud 5 kali syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam syukur kita lanjutkan dari situ kita mengetahui bahwa yang paling berat itu adalah musuh dari segi kekuatan batin. Ya, kekuatan batinnya. Apa dohir, materi ya, dan ada kecil ya. Kayak yang sekarang banyak perang itu kan banyak yang stres gitu. Banyak yang gila ada pasukan Amerika, pasukan begitu orang stres masuk psikiater semua. Gila gangguan jiwa semua. Kenapa? Melihat keberanian mujahid stres dia. Pada takut mati lah. Kita umat Islam tak boleh
Oh,